Halo semuanya, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia nonton video aku. Nah, hari ini di sela-sela work from home, aku kan kalau ngajarnya hari Selasa, Kamis sama Jumat. Nah, biasanya kalau nggak ngajar, aku tetap stay di kampus buat ngerjain beberapa tugas. Nah, karena ini kita lagi work from home, aku lagi di kamar. Hari ini aku nyempetin waktu buat bikin video. Aku mau teleponan sama video conference sama temanku Tia. Dia sekarang lagi kuliah di Italia. Aku juga mau nanya-nanya tentang keadaan dia di sana, kuliahnya gimana, keadaan kotanya kayak apa. Karena yang kita tahu di sana lagi lockdown karena COVID-19 ini. Nah, buat kalian yang baru pertama kali datang di YouTube channel aku, selamat datang. Selamat menonton video. Buat kalian yang pengen nanya-nanya juga tentang tips kuliah di Italia, silahkan boleh nanti komen di kolom komentar yang ada. Oke guys, ntar tetap nonton. Dikit lagi aku bakalan nelpon Tia. Oke? Oke, Dah, halo. Udah halo. bisa. Ya Halo. udah bisa. Berarti ini dah. Dan saya tahu sih aku Oh, udah di balkon juga. udah di balkon. Oke, jadi teman-teman ini teman aku, Tia. Halo. Kenalin. Temenannya dari mana? Temennya dari Mawapres dulu ya kan? Iya, Kita udah dari sama-sama. tahun 2015 ya? 2015. Terus buat buku bareng juga ya kan kemarin-kemarin itu. Iya, Yang udah buku berapa bareng edisi ya? bareng. Oke, jadi gimana kabar di sana? Di sini puji Tuhan aku sampai sekarang baik-baik aja. Nggak ada masalah. Udah sebulan lebih nggak keluar rumah. Wow, Jadi ya tetap di rumah aja sih, mulai agak-agak stres kan, tapi ya mau gimana. Daripada keluar dan beresiko, lebih bagus ya di rumah aja gitu. Dan udah di nyetok makanan juga, jadi ya gitu, nggak ada keluar-keluar. kalau keluar belanja bisa? Keluar belanja tuh sebenarnya bisa, cuman antriannya tuh panjang banget. Jadi kayak buang waktu di antrian gitu dan lebih beresiko juga kan. Jadi kayak aku lebih lebih mikir kemarin itu nyetok makanan sekali belanja doang dan bisa untuk sampai 2 bulanan gitulah nyetok makanannya. Jadi beli-beli makanan kaleng gitu biar awet Benar-benar. gitu. Eh, tempat kamu ini di mana sih? Kotanya, tempatnya apa namanya? Jadi aku ini sekarang lagi di kota Pisa, di provinsinya Tuscany namanya. Jadi yang kalau misalnya tahu Menara Miring Pisa, ya aku di kotanya itu. Bener, wow. Gitu. Deket dong. Dekat banget. Terus tempat wisatanya sekarang gimana? Udah ditutup atau bisa kayak cuman ngunjungin gitu tapi ada penjaganya? Sekarang itu kan kita lagi lockdown seluruhnya ya. Jadi kita tuh nggak boleh keluar-keluar dan memang tempat wisata itu udah ditutup semuanya. Tapi sebenarnya Hmm. waktu di awal-awal pandemiknya kemarin itu di Pisa sendiri tuh masih masih rame banget, masih Bisa. terima turis dari luar. Iya, Hmm. di menaranya itu tuh rame banget. Jadi, makanya kenapa sampai nyebarnya cepet ya, karena itu, masih terima turis, masih bisa bebas, kayak gitu. Nah, setelah dekret yang tanggal 10 Maret harus lockdown semuanya, barulah itu mulai, nggak boleh ada yang keluar-keluar. Nah, awalnya juga kan, gara-gara dekret itu kita kita harus stay di rumah kan jadinya, apa sih namanya, jadi panic buying gitu kan, semuanya beli, Iya, iya, semuanya semuanya iya. semuanya beli segala macam. Nah, dan gimana ya, ya sampai sekarang ya begitu, tetap masih tinggi karena aku harus ngakuin juga di sini kan sebenarnya angka pertumbuhan penduduknya itu kecil, jadi sebenarnya lebih banyak orang tua di sini. Nah, Oh karena iya, lebih iya. banyak orang tua makanya kalau misalnya kita pikir kenapa ya, Italia itu tinggi banget angka angka kematiannya, ya karena balik lagi di sini tuh sebenarnya,
angka umur 60 tahun, 80 tahun ke atas tuh lebih tinggi Lebih gitu, ya banyak lebih orang-orang. banyak. Iya. Makanya angka kematiannya tinggi, gitu Kalau sih. kayak aku lihat kan kemarin di status teman-teman aku yang masih di Kuala Lumpur, kalau di sana kan Mhm, lockdown-nya di kayak di bawah apart gitu ada yang jaga kayak polisi sama tentara. Kalau mhm. di Italia gitu kayak apa? Misalnya ada yang Kalau ngejaga Ital patroli. kalau Italia itu lebih ke patroli sih, yang ngecekin, Nah, siapa yang keluar. Nah, jadi kita di sini tuh kan harus bawa surat keterangan. Nah, jadi surat keterangan itu merupakan form yang kita isi data diri kita namanya siapa, tinggalnya di mana, terus tempat tanggal lahirnya di mana, terus, kode identifikasi kita itu misalnya kalau aku namanya Permaisuri Sorjono, izin tinggal, kartu izin tinggalku itu, kayak nomor nomor kartu izin tinggalku itu berapa gitu. Itu kita harus detail isinya apa, dan juga kepentingan kita keluar itu untuk apa. Nah, kalau misalnya kita di luar, waktu kita keluar misalnya mau belanja gitu, atau mau ke apotek, kita nggak bawa surat itu, nanti kita bisa didenda atau dihukum penjara. Jadi ya mau iya, iya. kemana-mana tuh harus bawa itu gitu. Iya, iya. Dan Kayak itu tuh, contoh juga kemarin gue lihat kayak gitu juga. Terus mm-mm. terus. Dan ya agak ribet sih memang karena kan nggak semua orang punya printer tuh di rumah. Ya kalau misalnya nggak ada printer ya harus harus tulis tangan kayak gitu. Benar, benar, benar. Gitu. Susahnya di situ juga ya. Susahnya di situ. Tapi kalau kayak mau belanja di sana, kalau kayak kita lihat kan, aku lihat story temanku di Singapura sama di Kuala Lumpur juga, kayak di Mhm, supermarket itu kayak bahan-bahan pokok ludes, udah habis kayak nggak dibatasi gitu, kayak orang mau belanja, belanja aja. Jadi kayak yang lain mhm, nggak sempet dapat stok gitu. Kalau di mhm. Italia kayak gimana? Banyak Di antriannya Italia tapi tuh dapat jatah juga. di Italia tuh awal-awalnya kayak gitu. Di Italia Hmm. awal-awalnya ini bener-bener muncul gitu, kita panik buying semua kan. Jadi nggak ada yang namanya eh, pe, pembatasan untuk stok makanan. Nah, setelah beberapa lama itu kemudian dibatasi oleh pihak supermarket. Jadi kayak cuman dikeluarin 2 jam sekali. Jadi setiap 2 jam sekali itu dikeluarin barang. Setiap 2 jam sekali itu dikeluarin barang. Jadi kayak dibatasin gitu berapa jumlah yang bisa dikeluarin dalam kurun waktu tertentu. Dan sama juga kalau misalnya kita mau masuk ke supermarket kan harus ngantri. Mhm. Dan itu tuh kayak cuman sekali per berapa menit tuh 5 orang gitu. Ya, benar-benar Jadi aku ya pernah nonton beritanya. nanti aku kasih fotonya juga. Aku ada fotonya kemarin. Oh ya, ntar aku taruh di video ya. Jadi kayak memang bisa kayak kayak aktivitas sebenarnya bisa kayak belanja, tapi semuanya kayak dibatasi gitu ya. Iya. Karena balik Dan itu lagi yang yang buka tadi jumlah penduduknya yang orang tua lebih gede dari anak muda. dan itu tuh yang buka itu nggak semua toko makanan. Nah, Jadi benar-benar supermarket ya supermarket. Misalnya kan kayak yang ada gede. kayak toko-toko kelontong yang kecil-kecil gitu kan sebenarnya ada juga. Nah, itu nggak bisa. Yang bisa tuh benar-benar supermarket Carrefour, yang pokoknya yang benar-benar gede gitulah. Nggak semua supermarket bisa buka. Bener-bener. Terus kayak kalau sekarang gimana di sana? Kayak jumlah pasien yang positif sama yang sembuh gimana kalau di Italia? Kalau sejauh ini aku ngeliat yang infected di Italia itu udah 105 ya. Hmm. Udah 105.000, sorry. 105.000 dengan angka kematiannya itu sekitar 12.400-an, tapi yang Udah banyak. recover-nya lebih tinggi yaitu 15.000, Hmm. 15.700 sekian. Itu angka sampai hari ini tanggal 1 April. Nah, kalau misalnya dari tingkat kenaikannya itu sebenarnya sekitar 800, kemarin tuh yang tertinggi sampai 919 gitu. Dan juga 700 ke 800 sampai sekarang itu tingkat kematiannya itu angka kematiannya itu udah konstan segitu gitu. Dan itu termasuk cukup tinggi sih dan cukup mengkhawatirkan. Kalau untuk di Pisa sendiri itu kita nggak begitu banyak, ada sekitar 200-an kalau nggak salah Pisa ya. Tapi Tuscany untuk seluruh provinsi itu cukup cukup banyak sih. Mhm. Kalau Gitu. aku dengar-dengar kan kayak kalau di Korea jumlah meningkatnya karena mereka kayak bikin tes tes rapid test gitu kan. Makanya kayak Mm-mm. cepet banget dapat info mana Mm-mm. yang positif. Kalau di sana Mm-mm. gimana? Pasiennya kayak kita individualnya datang ke rumah sakit karena ada keluhan atau memang ada dari pemerintah datang buat rapid test? Ini kebetulan lagi apa sih namanya matahari baru terbit gitu.
lagi sepi banget memang. Jadi mobil juga nggak boleh